Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Summa salatu wa afdalu salamu ala asyrafil khalqi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'i amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas mengenai wanita, mengenai bagaimana istiqomah dalam minoritas. Bu, kita sebagai warga Indonesia seharusnya bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan muslim, kita dijadikan muslimah yang bebas beragama di negara kita sendiri. Kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali terjadi kasus-kasus yang menimpa umat muslim. Belum lama terjadi kasus muslim kubil, lalu ada kasus Palestina, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menimpa umat muslim di negara-negara Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Itu karena mereka tidak diberikan kebebasan dalam beragama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang hadir di sini bersyukur sekali. Kita pakai kerudung, tidak ada yang melarang. Kita pakai peci, gak ada yang melarang. Kita datang majelis taklim, kita ikut pengajian dan lain sebagainya, itu gak ada yang melarang. Itu karena kita diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di negara-negara yang memang mayoritasnya non-muslim? Pertama, yang harus kita lakukan yaitu menguatkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ada 3 orang yang akan mendapat rahmat dari Allah. Siapa saja? Yaitu yang pertama, innal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya ketika kita sehabis sholat, itu kita biasakan baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, yang artinya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Itu doa jangan sampai kita tinggalin, Bu. Kenapa? Kita minta dikuatin hatinya, kita minta dikuatin keimanannya, apalagi buat kita yang memang berada di negara-negara muslim. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu walladzina hajaru, yaitu orang-orang yang berhijrah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memperbaiki diri, terus memperbaiki diri sampai menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang ketiga yaitu wajahadu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bu, di sini kita bisa ambil ibrah dari kisah-kisah para sahabat yang terdahulu. Dulu di zaman Rasulullah itu ada salah satu perempuan sahabiah dan dijuluki sebagai syahidah, yang orang yang mati syahid pertama kali. Siapa namanya? Beliau adalah Sumayyah binti Khayyat. Beliau adalah ibunda dari Ammar bin Yasir. Apa yang terjadi pada Sumayyah pada saat itu? Beliau disiksa oleh Abu Jahal. Kalau kamu tidak mau keluar dari agama Islam, kamu tidak mau meninggalkan Tuhanmu, maka akan aku siksa kamu sampai kamu mati. Itu kata Abu Jahal kepada Sumayyah. Lalu Sumayyah, kemudian suaminya dan anaknya tidak bergeming. Mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Sumayyah dihunuskan pedang,
ke alat vitalnya hingga menembus kepalanya, lalu membelah kepalanya, Bu. Itu Sumayyah. Beliau menegakkan kalimat la ilaha illallah saja, itu dilarang pada saat itu. Kemudian kita sekarang yang ada di sini, kita pengajian dan lain sebagainya, itu nggak ada yang dilarang, Bu. Masya Allah sekali kan. Lalu selanjutnya bagaimana agar kita istiqomah, terutama buat mereka nih yang memang tinggal di negara mayoritas non-muslim, yaitu tunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya. Bagaimana wajah Islam yang sesungguhnya, Bu? Pertama, Islam itu bersih. An-nazafatu minal iman. Jadi kita tunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya, bahwa Islam itu bersih. Tapi kenapa di negara-negara yang memang penduduknya Islam, itu ya negara-negara Muslim, itu jauh lebih jorok dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritasnya itu non-Muslim. Itu berarti kita umat Islam yang mengetahui dalilnya, tapi mereka umat non-Muslim yang mengamalkannya. Seperti itu. Jadi agar kita bisa diterima oleh kaum non-Muslim di luar sana, kita harus menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya. Islam itu bersih, Islam itu rapi, Islam itu wangi, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa diterima oleh kaum non-Muslim di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu kita perlihatkan bahwa umat Muslim itu berakhlak. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahu ila Ibrahim. Allah pernah memberitahu Ibrahim, ya Ibrahim, hasin khuluqaka walau ma'al kuffar. Berbuat baiklah engkau, berakhlak baiklah engkau, walaupun kepada orang-orang non-Muslim di sekitarmu, maka syurga bagimu. Jadi kalau kita bisa menerapkan akhlak yang baik, kita bisa menerapkan adab yang baik, kita bisa saling membantu umat non-Muslim yang ada di sekitar kita, saling mengasihi, dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka, maka saya yakin di negara mayoritas non-Muslim manapun, pasti kita bisa diterima, insya Allah. Kita bisa diterima menjadi muslimah yang terbaik. Bahkan di sisi Allah kita bisa diterima, kita bisa dijadikan muslimah yang selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.